Salam sejahtera bagi kita semua dimanapun kita berada. Kiranya kita semua dalam keadaan sehat, bersuka cita senantiasa dan dalam lindungan Tuhan. Firman Tuhan pada saat ini diambil dari Markus 10 ayat 13 sampai 16 yang menyaksikan. Lalu orang membawa anak-anak kecil kepada Yesus supaya ia menjamah mereka. Akan tetapi murid-muridnya memarahi orang-orang itu. Ketika Yesus melihat hal itu, ia marah dan berkata kepada mereka, "Biarkan anak-anak itu datang kepadaku, jangan menghalang-halangi mereka, sebab orang-orang yang seperti itulah yang mempunyai kerajaan Allah. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa tidak menyambut kerajaan Allah seperti seorang anak kecil, ia tidak akan masuk ke dalamnya." Lalu ia memeluk anak-anak itu dan sambil meletakkan tangannya atas mereka, ia memberkati mereka. Bapak Ibu Saudara-saudari kasih Tuhan, apa yang ada dalam pikiran kita ketika kita mendengarkan ungkapan yang sering kali kita dengar saat ini, yaitu rumah. Kerja dari rumah, belajar dari rumah, ibadah di rumah. Apa yang kita pikirkan ketika kita mendengar kata rumah? Sesungguhnya rumah tidak hanya tempat tinggal. Idealnya rumah adalah suasana di mana kita merasa nyaman dan dilindungi. Ada ungkapan home sweet home. Ungkapan ini mau mengingatkan kita supaya kita menjadikan suasana kehidupan rumah seperti berada di istana yang nyaman dan menyenangkan. Yang jadi pertanyaan bagi kita adalah, sudahkah rumah atau keluarga kita menghadirkan suasana kehidupan yang indah, penuh dengan sukacita, memberikan rasa nyaman, aman, dan melindungi semua penghuninya? Keluarga memiliki fungsi merawat, memelihara, melindungi anak dalam perkembangan fisik, psikis, sosial, moral, bahkan spiritual. Namun demikian, pada sebagian orang masih ada yang memandang bahwa anak-anaklah hanya sumber keributan, pengganggu, tukang bikin onar. Bukan hanya dalam kegiatan sehari-hari, bahkan juga ketika kita beribadah di dalam gedung gereja maupun secara online. Mereka bikin ribut. Bahkan ada orang tua yang memarahi anak-anaknya ketika mereka bermain. Memarahi karena mereka ketika bertanya tidak dianggap oleh orang tua. Anak-anak tidak dianggap, mereka tidak mempunyai hak bicara, mereka tidak mempunyai hak bertanya. Pokoknya anak harus diam, tenang, manut dengan orang tua. Ketika anak menghampiri orang tuanya, ketika mereka berharap akan mendapatkan sambutan yang hangat, rasa nyaman, tentram, sukacita, dan perlindungan, orang tua seringkali menganggap itu sebagai sebuah gangguan, sehingga anak harus menjauh. Alasannya, kita sibuk bekerja. Ketika anak mengharapkan pertolongan dari orang tua, yang didapat justru omelan, marahan. Sudah anak kesakitan karena bermain, lari, lalu jatuh, dan lututnya tergores. Bukannya dilindungi, tapi orang tua malah marah kepada anaknya. Para murid Yesus pun marah ketika melihat ada anak-anak dibawa dekat Tuhan Yesus. Mereka marah kepada orang tua dan menyuruh anak-anak ini supaya dibawa pergi menjauh. Para murid tidak mau kehadiran anak-anak itu mengganggu sang guru mereka. Para murid menganggap bahwa anak-anak itu tidak penting hadir, bahkan dianggap sebagai pengganggu. Sesungguhnya anak-anak ini ingin mendapatkan, ingin merasakan berkat dari Tuhan Yesus, tapi mereka malah diusir. Dan
Tuhan Yesus lakukan adalah balik memarahi murid-muridnya. Dia tidak mau ada yang menghalangi setiap orang yang datang kepadanya, termasuk anak-anak. Tuhan Yesus ingin memperbaiki pandangan yang keliru dalam diri para murid. Karena itu Tuhan Yesus menyambut anak-anak dengan penuh kasih. Tuhan Yesus memeluk mereka, Tuhan Yesus memberkati mereka. Pelukan Tuhan Yesus sebagai bentuk penerimaan. Dia tidak menganggap anak-anak sebagai gangguan. Tuhan Yesus tidak menganggap kehadiran anak-anak sebagai sebuah keributan belaka. Namun Tuhan Yesus menghargai kehadiran anak-anak. Pelukan Tuhan Yesus, penerimaan Tuhan Yesus sebagai wujud sikap yang sungguh-sungguh melindungi anak-anak. Simbol dari kasih Bapa yang mengasihi anak-anaknya. Meneladani tindakan yang Tuhan Yesus lakukan, maka sudah seharusnya lah kita sebagai orang dewasa menyambut, menerima kehadiran anak-anak dengan penuh cinta kasih. Para orang dewasa memiliki tanggung jawab untuk menolong anak-anak supaya anak-anak dapat merasakan kehadiran Tuhan dalam hidupnya. Setiap orang tua dapat menjalankan fungsinya dalam membimbing, menuntun anak-anaknya supaya mereka dapat merasakan berkat dan damai sejahtera Allah. Setiap orang tua harus melindungi, memberikan rasa aman kepada anak-anaknya. Dengan demikian, yakinlah dan percayalah, kita sebagai keluarga yang berada di rumah akan merasakan istana yang indah, yang nyaman dan aman bagi setiap penghuni yang ada di dalamnya. Kiranya Tuhan melindungi dan memberkati kita semua. Amin. Hai sahabat GKI Juwana, mohon subscribe channel GKI Juwana ini ya, untuk mendukung kegiatan persekutuan, kesaksian, pelayanan GKI Juwana. Let's go!